حسدا من الرحمن يسأكم فاتقوا الله إنكم فسدكم فأغنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahil Al-Fatihah.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تبلغنا إلى بلاده يا حسان يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة واهدنا بموجبات الندامة في الحل والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متبادله ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا عبد ذكري واعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada yang dinamakan bulan haram. Apakah yang disebut bulan haram kata Allah dalam Al-Quran? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah.
yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan itu dari Allah. Bulan-bulan pilihan Allah di antara 12 bulan, ada 4 bulan yang disebut sama Allah bulan haram namanya. Kita diwajibkan, lebih diwajibkan lagi oleh Allah untuk meningkatkan lagi kualitas ketaatan kita kepada Allah, tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah. Pada bulan ini kita lebih diwajibkan lagi untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan aniaya, perbuatan-perbuatan dolim. Khusus pada bulan-bulan haram ini Allah lebih wajibkan lagi kepada kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Siapa yang tahun sekarang lebih baik tahun sekarang daripada tahun kemarin, maka dia golongan orang yang beruntung, kata Nabi. Akan tetapi siapa yang tahun ini sama daripada dengan tahun yang kemarin, maka dia golongan orang yang merugi. Dan siapa yang tahun ini lebih buruk lebih bejat daripada tahun kemarin, maka dia golongan orang yang celaka, golongan orang yang binasa. Kalau kecintaan kita lebih tinggi pada tahun bulan sekarang, lebih tinggi tahun sekarang, lebih tinggi daripada tahun kemarin, maka kita golongan orang yang beruntung. Tapi kalau sama ibadah kita sama, tahun kemarin 1, tahun sekarang 1, tahun kemarin kita wiridan 100, tahun sekarang 100, kita masuk golongan orang yang merugi. Tapi lebih bahaya lagi, cilaka binasa, kata Rasul, di mana tahun sekarang 10 ibadahnya wiridannya 10, tahun kemarin 100, itu yang bakal binasa, bakal cilaka. Makanya kalau orang Islam yang cerdas, kalau dia tahun kemarin sama hasil sama tahun sekarang, dia nggak mau. Orang Islam yang cerdas nggak mau, dia harus lebih lagi, lebih nambah lagi omsetnya. Bukan tahun sekarang kemarin nanti pakai HP, tahun sekarang HP nanti dijual. Tahun untung mah tahun kemarin penghasilan 3 juta, tahun akhirnya penghasilan 20 juta. Tadi bulan Muharram disebut bulan haram sama Allah tadi. Jauhi dari perbuatan maksiat, jauhi perbuatan dolim, tinggalkan perbuatan dolim. Perbuatan dolim, aniaya lebih diwajibkan lagi sama Allah pada bulan kesempatan. Tinggalkan tadi. Karena banyak sejarah kejadian baik itu pada zaman Nabi terdahulu maupun pada zaman keislaman, itu banyak sejarah kejadian yang terjadi pada bulan Muharram. Kata Allah dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan semua, kata Allah, yang aku ceritakan, aku kisahkan kepada engkau, hai Rasul, hai Muhammad, kata Allah, daripada sejarah para nabi, ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua itu tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya untuk menguatkan akidahmu, menetapkan dari hatimu agar tetap di jalan Allah. Islam nggak ngajarin melupakan sejarah. Lihat, Allah pun sejarah zaman Nabi yang dulu sengaja Allah ceritakan, bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran. Tandanya apa? Allah tidak mengajarkan kepada kita untuk melupakan sejarah terdahulu. Allah tidak mengajarkan kepada kita untuk melupakan kepada ulama-ulama terdahulu. Nabi aja Allah ceritain sejarah para nabi yang lain. Padahal Nabi udah kuat, tapi masih Allah ceritakan para nabi untuk apa? Untuk menguatkan tadi akidah, untuk menguatkan hati Rasulullah. Nah, di sini aja kita hidupkan lagi, ini kita makmurkan lagi makom orang-orang soleh, makom habaib yang ada di sini. Kita makmurkan, kita perlihatkan lagi kepada umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di sekitar sini, bagaimana jasa daripada beliau-beliau yang ada di sini, bagaimana jasa daripada Habib tua yang Habib Usman bin Ahmad Barakbah. Di sini ada anak Habib Muhammad Barakbah, ada anaknya Habib Idrus Barakbah. Itu sejarah besar, jasa yang sangat besar dari untuk umat Islam yang ada di sekitar sini.
Siapa yang melupakan sejarah, jangan kaget, Allah akan lupakan nanti dirinya. Kalau Allah jangan melupain, Allah ajari dari Nabi supaya jangan melupakan sejarah Nabi yang dulu. Makanya nggak ada Nabi nggak terima keimanan seseorang. Siapa yang beriman kepadaku, kata Rasulullah, tapi dia tidak beriman kepada nabi-nabi yang lain, demi Allah, kata Rasulullah, imannya ditolak olehku. Aku tidak akan menerima keimanannya. Sejarah yang terjadi pada bulan Muharram, ada sejarah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam awal pertama bertobat kepada Allah pada bulan Muharram dan diterima tobatnya oleh Allah pada bulan Muharram. Kesempatan nih, bulan Muharram sekarang kesempatan. Ada tuh sejarahnya dulu zaman Nabi Allah Adam, bagaimana Nabi Allah Adam diterima tobatnya oleh Allah pada bulan Muharram. Kesempatan untuk kita banyak beristighfar, banyak bertobat dari kepada Allah supaya datang dari pengampunan dari Allah. Dan kejadian pada bulan Muharram, ada kejadian Nabi Allah Nuh alaihissalam, yang mana kapal Nabi Allah Nuh bersandar berlabuh tadi di Bukit Juhdi, di Bukit Juhdi itu pada bulan Muharram. Tuh, terombang-ambing kapal Nabi Nuh berbulan-bulan. Pokoknya nggak ada musibah yang lebih dahsyat melebihi musibah yang diterima oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nggak ada banjir musibah yang paling besar melebihi musibah yang ada pada zaman Nabi Nuh. Tapi karena dengan kesabarannya Nabi Allah Nuh tadi tetap kuat dari keimanannya kepada Allah sampai Allah selamatkan dari Nabi Allah Nuh bersandar dari kapalnya. Sejarahnya pada bulan Muharram. Banyak tuh bulan Muharram kejadian. Makanya ahli bait Nabi, kata Nabi kasapinatinu, ahli bait Nabi kasapinatinu, keluarga Nabi seperti perahunya Nabi Nuh. Mandrokibaha najah, siapa yang naik ikut taat tunduk patuh kepada keluarga Nabi, habaib yang istiqomah, yang menegakkan syiar agama Allah, najah, selamat, selamat di dunia, selamat meninggal menghadap Allah, selamat di akhirat masuk ke dalam surga. Bukan cuma akhiratnya selamat, tapi dunia juga Allah selamatkan. Siapa tadi yang naik, yang ikut dengan keluarga Rasulullah, diibaratkan sapi Nuh. Tapi man takhallafa anha, siapa yang berpaling, yang tidak mau ikut dengan keluarga Nabi, yang menegakkan syiar agama Allah, berokok, dia akan tenggelam, dia akan celaka. Tenggelam di dunia, di akhirat dia akan masuk neraka. Jadi habaibnya yang istiqomah tetap lurus dalam menegakkan syiar agama Allah. Betul, cinta kepada keluarga Nabi wajib hukumnya. Semua habaib wajib ente cintai, jangan ente beda-bedakan. Tapi untuk memperlihatkan kecintaan ente kepada habaib, ente lihat dulu siapa habaib yang bisa ente percaya, siapa habaibnya yang akhlaknya sesuai dengan Rasulullah, yang mewarisi ilmu Nabi. Silakan tunjukkan kecintaan kepada mereka. Tapi kalau habaibnya tidak bisa dipercaya, habaibnya mengikuti jejak langkah Rasulullah, bertentangan dengan Allah dan Rasul, cukup cinta dalam hati, nggak usah kalian tunjukkan kecintaanmu kepada mereka, cukup. Wah, ya habaibnya masih judi ya, habaibnya masih mabuk ya, habaibnya masih suka bohong ya, habaibnya masih suka nipu, habaibnya masih suka gibah. Cukup ente cinta, haram bencinya, tapi jangan ente perlihatkan kecintaan ente kepada mereka. Kenapa Bi? Berarti ente bisa dimanfaati. Gak usah bingung. Mahabbah, cinta itu di sini. Rasul ketemu sama sahabat, ya Rasulullah, di manakah iman? Kata Rasul tepuk dadanya, al iman haruna, tepuk dadanya, dikepuk sama Rasul dadanya. Nih, iman itu di sini. Iman itu di hati, bukan di lahir. Daripada mereka ini cium tangan kakolot terus oh. Jika lu bakti ente kahabib juga yang mahabbah, cium tangan pada hati bengkok. Padahal hati yang memanfaatkan habibnya. Habib jangan dibeda-beda, sama habib sama betul. Anak beda-beda sama. Semua darah daging Nabi, semua turunan Nabi. Tapi yang membedakan adalah siapakah yang menjadi penerus Nabi. Yang wajib ente ikuti, wajib ente perlihatkan kecintaan ente kepada mereka para habaib yang sudah menjadi penerus Nabi. Yang belum jadi penerus Nabi, cukup cinta ente dalam hati, gak usah ente
Kenapa Bi? Nanti ente gak bakal kuat. Habibnya selamat, Habib gak benar, Allah ada jamin. Ada jaminan dari Allah. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah janji akan bersihkan, akan disucikan itu para habaib sesuci-sucinya. Minimal sebelum meninggal Allah akan sucikan. Habibnya selamat, tapi kan kita nggak ada jaminan akan disucikan. Coba kalau ente benci ente meninggal dalam keadaan benci sama habaib, ente baru tahu cintanya bab mahabbah sama habaib, terus ente ikut sama Habib, pas enggak habaibnya Habib yang salah, terus ente jadi benci, jadi kesel, jadi arab, malah terus ente matinya suul khotimah. Man mata bukti al Muhammadin mata suul khotimah. Siapa yang mati benci siapa yang mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi, matinya mati kafir. Makanya kalau mau selamat, ikuti tadi Habibnya yang menegakkan syiar agama Allah, yang istiqomah. Lihat tuh. NTW punya pacar 4 nih, contoh. Yang nggak bilang punya istri 4, saya ada istri anak di belakang duduk. Ente ini punya pacar 4, punya pacar 4, contoh nih. Ente jangan perlihatkan dulu kecintaan ente. Kalau ente perlihatkan kecintaan ente benar kelihatan cinta, yang ada ente di perut. Tapi kalau salah satu ada yang bisa dipercaya sama ente, nggak bakal dimanfaatin kecintaan ente, silakan ente tunjukkan kecintaan ente. Salah ente di porotan. Pantes, ente lagi kerja dari pagi sampai sore sebulan tapi nggak punya duit. Mau berangkat ngaji, minta ke istri, salah juga. Tadi nak nunjukin teh kecintaan sama istri, akhirnya dimanfaatin sama istri. Sejarah kejadian yang terjadi di bulan Muharram, tadi Nabi Allah Nuh alaihissalam, di antaranya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Allah Ibrahim selamat daripada api Namrud itu pada bulan Muharram. Allah itu satu, itu patung bukan Tuhan, kata Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Nah, diselamat dalam api Namrud tadi pada bulan Muharram. Jadi ada pelajaran tadi. Jadi nggak usah takut. Yang siar negakin agama Allah, yang mengeluarkan amar ma'ruf nahi munkar, jangan takut. Walaupun diancam, jangan takut. Kesempatan nih pada bulan Muharram, ayo maju terus, jangan takut. Nabi Allah Ibrahim juga selamat tadi, Allah diselamatkan dari oleh Allah. Demi untuk menjaga tadi keimanan ke Allah, Nabi Allah Yusuf bela milih di penjara. Demi apa tadi? Demi untuk tadi menjaga tadi keimanannya kepada Allah. Milih di penjara Nabi Allah Yusuf. Dan selamat dari penjara tadi Nabi Allah Yusuf pada bulan Muharram. Kejadian lagi di bulan Muharram ada di situ Nabi Allah Yunus selamat dari ikan paus, dikeluarkan dari ikan paus. Itu kejadiannya pada bulan Muharram. Makanya bulan Muharram ini masuk dalam Al-Quran, Allah abadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena banyak sejarah-sejarah para nabi yang terdahulu yang bisa diambil pelajaran untuk kita sebagai umat Islam. Nabi Yunus selamat pada bulan Muharram dari telanan, dari dimakan dari ikan but, ikan paus, selamat pada bulan Muharram. Nggak ada kegelapan yang lebih gelap daripada kegelapan yang dialami Nabi Allah Yunus tadi alaihissalam waktu masuk dalam perut ikan paus. Nggak ada lebih gelap daripada itu. Tapi karena kekuatan keimanannya, keteguhan keimanannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, akhirnya Allah selamatkan. Dikeluarkanlah tuh ikan Nabi Allah Yunus sama ikan paus. Kejadian itu terjadi pada bulan Muharram. Kejadian sembuhnya, diangkatnya penyakit Nabi Ayub alaihissalam pada bulan Muharram, diangkat sama Allah. Penyakit yang ada hingganya itu Nabi Allah Ayub
diangkatnya, disembuhkannya oleh Allah pada bulan Muharram. Kejadian lagi pada bulan Muharram, Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Firaun pada bulan Muharram. Karena membela yang benar, menyuarakan yang hak tadi Nabi Allah Musa alaihissalam, walaupun Firaun kuat nggak ada hingganya, dia punya masa yang begitu banyak, tapi Allah kasih kemenangan. Kemenangan Nabi Allah Musa terjadi tadi pada bulan Muharram. Keislaman, sejarah yang terjadi di bulan Muharram pada masa keislaman, awal hijrah ke Madinah terjadi. Awal hijrah dari Mekah ke Madinah itu terjadi dari awal pada bulan Muharram. Perang Khaybar dimenangkan dengan kemenangan yang gemilang oleh Nabi pada bulan Muharram juga. Ada juga sejarah lagi pada zaman Nabi, setelah Nabi nggak ada, sejarah yang terjadi pada bulan Muharram yang begitu dahsyat, di antaranya terbunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dibunuh pada bulan Muharram. Sejarah yang paling besar yang diingat oleh seluruh umat Islam dunia, yaitu terbunuhnya cucu Rasulullah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah, terbunuh tadi di Karbala pada bulan Muharram tanggal 10 Muharram. Lihat perjuangan mereka, para nabi, para sahabat Nabi, para keluarga Nabi, demi untuk membela Islam tadi, demi untuk menegakkan Islam. Bukan cuma harta, bukan cuma tenaga, tapi nyawa yang mereka korbankan. Apa yang kita korbankan untuk Allah? Apa yang kita korbankan untuk Rasulullah? Apa yang bisa kita korbankan untuk keluarga Rasulullah? Apa yang sudah kita korbankan untuk Islam? Punya bekas apa kita di Islam? Apa tapak kita di Islam? Jangan saling bermusuhan, kurang enak, kurang ajib. Zikir itu bukan media musuh. Zikir itu bukan media untuk permusuhan. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya setan itu ingin menciptakan untuk kalian permusuhan dan kebencian dengan jalan khamar dan judi. Itu jalan setan untuk mengadu domba umat Islam supaya umat Islam saling benci, saling bermusuhan dengan jalan khamar, alkohol tadi, dan judi. Pantas kalau orang yang suka mabuk, suka judi, musuhan, pantas. Kenapa? Otaknya diganggu, minum alkohol, mabuk ya, otaknya udah robah, udah diganggu otaknya. Karena yang dimakan tadi memabukkan, rusak otaknya. Yang judi, kamu kalah rusak otaknya. Pantas saling musuh, saling benci. Tapi nggak pantas, nggak lucu kalau sesama jamaah rotib suka rotiban, suka zikir, musuhan, nggak lucu. Yang ada alat setan tadi, judi sama homer. Itu alat setan tadi buat ngaduin umat Islam. Otaknya otak setan, pantas. Tapi kenapa ini jamaah sama jamaah musuhan, ustaz sama ustaz musuhan, bingung. Enggak judi, enggak mabuk, tapi kok musuh. Hatinya hati setan. Kok bisa begitu hatinya hati setan? Bisa. Kenapa? Karena dia tidak kenal dengan setan. Dia bersahabat dengan setan, tapi dia suka baca doa bi A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada setan yang terkutuk. Tapi sayang dia nggak tahu, nggak kenal sama setan. Karena nggak kenal sama setan, akhirnya dia berkawan sama setan. Jadilah dia setan. Hanya dia bilang, kalau ada ustaz suka musuhan, ustaz benci sama orang lain, itu ustaz lawan tak? Setan. Kata Imam Ghazali, Hujatul Islam, Imam Ghazali berkata mengenai pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Kata Imam Ghazali, ketahuilah
bahwasanya hati itu diibaratkan benteng, sedangkan setan adalah musuh yang akan memasuki benteng tersebut, ingin memilikinya dan menguasainya. Dan tidak seorang pun, kata Imam Ghazali, yang bisa mengamankan benteng tersebut dari serangan setan kecuali dia mengetahui, kecuali dia menjaga pintu-pintunya. Hati benteng, setan musuh yang ingin memasuki benteng itu, ingin menguasainya, ingin memilikinya. Dan gak ada seorang pun, kata Imam Ghazali, yang bisa mengamankan hati benteng tersebut dari serangan setan kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Dan tidak seorang pun yang bisa menjaga pintu-pintunya kecuali dia tahu letak pintu-pintunya. Yang kesatu, al-hasadu wal hirsu. Hasud dan tamak itu pintu-pintu setan yang ada dalam hati manusia. Siapapun dia, kalau dalam hatinya udah hasud, nggak mau melihat orang lain senang, dia sedih melihat orang lain dapat nikmat, dia bahagia melihat orang lain celaka, udah ada pintu setan dalam hatinya. Jangan salah, setan akan masuk ke dalam hatinya, akan menguasai hatinya. Dari hasud, dia suka zikir, dia suka ke masjid, tapi dia hasud. Dia suka ke masjid, suka zikir, tapi dia hasud. Dia nggak suka melihat orang lain bahagia, dia sedih. Dia bahagia kalau melihat orang lain celaka. Walaupun dia suka zikir, itu zikirnya zikir setan. Dia suka ke masjid, itu langkahnya langkah setan. Dia suka ceramah, ceramahnya ceramah setan. Habib setan, siap setan. Rasul ajarin, Rasul contohin semua. Dakwah Rasul contohin, hizbah Rasul contohin, jihad Rasul contohin. Dakwah lembut, gak ada yang bisa melebihi kelembutan Rasulullah. Saking lembutnya Rasul, sampai-sampai sahabat kalau mendengar dakwahnya Rasul, kelembutan Rasul, itu sampai nangis gak ada hingganya. Kelembutan Rasul contohin semua. Hizbahnya Rasul, kalau lagi amar ma'ruf nahi munkar Rasulullah, nggak ada yang bisa mengalahkan tadi hizbahnya Rasulullah. Saking tegasnya Nabi, tegas sampai kalau udah ngeluarin hak, udah mencegah yang munkar, tegasnya nggak ada hingganya. Diibaratkan oleh sahabat, kata sahabat, ihmarat wajhu, wajah Nabi merah, mata Nabi keluar. Saking tegasnya tadi Rasulullah. Dunia para habaib mengikuti jejak langkah tadi datuknya. Ada yang nyontohin gaya dakwahnya, ada yang nyontohin gaya hizbahnya, ada yang nyontohin gaya jihadnya, ada yang tadi ngikutin tiga-tiganya. Tergantung dari habaibnya masing-masing, punya ciri khas sendiri-sendiri. Tujuannya tadi sama, tujuannya ke Allah. Dakwah tujuannya ke Allah. Hizbah tadi tegas, keras, tujuannya tadi ke Allah. Jihad tadi memerangi tadi orang-orang yang memusuhi Islam, tujuannya tadi sama, tadi ke Allah. Emang setan bisa wiridan? Bisa. Setan bisa ngaji Quran, jago paseh. Tapi dia hatinya hasud, ngaji Qurannya itu ngaji Quran setan. Zikirnya, Qurannya nggak berdampak apa-apa sama dirinya, hanya sebatas ucapan-ucapan saja, ucapan lidah dan ucapan-ucapan hati, tapi tidak berbekas apa-apa. Yang kedua, pintu-pintu masuknya setan yang terbesar. Yang kedua, al-ghadabu wa syahwat, marah dan syahwat. Itu orang yang marah, itu udah ada pintu setan di dalam hati. Kepancing emosinya, menggetar, marah tadi dengan apapun itu dia marah, itu udah masuk setan.
udah ada pintu, nah setan masuk ke dalam hatinya, menguasai. Awas tadi, jangan kepancing. Begitu ente kepancing dari emosi ente marah, awas tuh ingat, ini pintu masuknya setan ke dalam hati. Jamin, orang yang marah udah harus kontrol, udah nggak bisa terkendali. Yang emosi udah nggak terkendali. Maka ente punya ilmu apa juga, udah emosi ilmu ente hilang. Ente cukup bela diri ini, begitu ente udah emosi hilang ilmu ente. Zikir ente baru emosi, ayah ibadah emosi, zikir emosi ayah, mal terkontrol deh. Dukun Nabi dan salawat 100 dah emosi deh. Yang ketiga, pintu-pintu setan terbesar tadi kata Imam Ghazali. Yang ketiga, hubut tazayyun minasyar wal asas wadar. Cinta, senang berdandan, senang dandan baik dengan pakaian, perabot rumah atau rumah, itu udah masuk, udah ada pintu-pintu setan di situ. Siapa yang senang dandan, bajunya nggak cukup 1, 2, 3 puluhan bahkan ratusan, hobinya beli baju, gonta-gonta ganti baju, gonta ganti pakaian, senang dandan, senang beli perabotan rumah, kurang aja. Rumah kecil udah penuh, kursi udah ada, meja udah ada, lemari udah ada juga, masih senang beli. Terus senang modifikasi rumah, ngerehab rumah senang. Padahal rumah nggak apa-apa, udah bagus, masih direhab, geser ke sini, geser ke situ. Itu pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Tapi kalau begitu kita nggak boleh banyak baju. Kalau begitu kita nggak boleh tadi beli perabotan rumah atau ngerehab rumah, bukan ke situ. Jangan bodoh, jangan dangkal. Orang yang senang beli baju, senang dandan, itu kebanyakan satu, dia senang terpuji, bakal timbul tadi sifat ingin dipuji. Dua, dia ingin dilihat sama orang lain. Tiga, dia ingin tampil beda daripada yang lain. Saking senang dandan, ente mau ngaji senang dandan, lama-lamanya dandan buta ganti pakaian, iya salah itu salah, sampai ke kesiangan ente ngaji dan nungguan awe tekan dandan, nungguin istri dandan sampai ketinggalan dari ngaji. Dandan bajunya buat dilihat orang lain, buat dipuji. Tapi kalau ente bajunya dandannya untuk dilihat Allah, untuk dilihat Rasulullah, untuk dilihat suami dandan, untuk dilihat istri, itu luar biasa, bagus, silakan. Dandan benar aja niatnya buat pengajian, buat menghadap Allah, buat menghadap Allah, baju jangan cukup 1, silakan banyak, buat ibadah niatnya bagus. Ente rumah dimewah-mewah, tujuannya tadi karena Allah, tujuannya buat ibadah tadi, buat syiar tadi, buat nunjukin bahwa ladang ibadah, ladang zikir ini bukti tadi, bagus. Ente rumah udah repot, udah rewot, ente dandan, ente rapihin, setingkat, 2 tingkat, dari 3 tingkat, duit tambah bagus. Tujuannya tadi karena Allah asal tadi. Yang keempat, asyafu wa ta'am, senang kenyang, senang makan. Gak bisa lapar, kenyang gue kalau makan. Terus mulutnya gak bisa diam, pengen ngemil aja. Nah ini udah ada pintu masuknya setan tuh.
Orang logikanya kalau udah kenyang pasti pengennya tidur. Kalau udah banyak tidur pasti banyak maksiat, nafsunya ngegedean. So ente mau zikir berarti perut kenyang bentet pasti nundutan ente. Kata Rasulullah, kami adalah golongan tidak makan kecuali kami lapar, dan jika kami makan sebelum kenyang kami berhenti. Itu umat Rasulullah. Jangan udah kenyang makan lagi. Rasul kalau mau makan itu lagi lapar. Emang ada orang yang udah kenyang tapi masih makan? Banyak. Dia emang hobinya makan, Pak. Dia ada gendut-gendut badannya, emang hobinya makan. Mendingan gendut makan nasi. Yang kurus banyak makan hati. Yang kurus mah kalau pusing makan nasi. Makan gue yang gemuk kalau lagi pusing itu langsung makan nasi. Kalau biasanya kalau sanggup, kalau makanan yang gemuk mah. Jadi kalau yang kurus enggak obatin pegangan hatinya. Yang kelima al-ajalah wa tarku tasabbuti fil amri, tergesa-gesa dan tidak punya ketetapan hati dalam satu perkara. Itu tergesa-gesa, berangkat kerja tergesa-gesa, ratiban tergesa-gesa, sholat tergesa-gesa tadi, wiridan tergesa-gesa, bukan sebelum sholat, waktu sholatnya, bukan sebelum wiridan, pas wiridannya tergesa-gesa. Itu pintu masuknya setan. Tergesa-gesa semua dari setan. Al-ajalatu minas syaiton. Tergesa-gesa semua dari setan, kecuali dalam 5 keadaan. Itu termasuk sunnah Nabi, sunnah Rasulullah. Selain itu setan tadi tergesa-gesa. Soalnya sholat, bukan sebelum sholat, pas sholat tergesa-gesa. Bacaan gak bakal puguh, gak bakal sempurna, pasti banyak yang kurang tadi rukun-rukun sholat. Yang punya ada tumakninah diam sebentar nggak ada, kayak sholat tarawih. Udah tergesa-gesa ya. Yang penting jidat hitam. Makan tergesa-gesa, bok, langsung kali kiban. Sapiring guna setengah jam, ini cepat 5 menit udah habis. Sunnah Nabi mah 3 jari, sunnah Nabi mah makan teh, ini mau 5 jari. Setan. Jangan nggak bilang kalau ada kemungkaran ente diem, ente dengerin itu kemungkaran, ente bakal ke bawah mungkar tadi. Cuma 2 jawaban buat kemungkaran. 1, ente luruskan itu kemungkaran yang ada di hadapan mata ente. Kalau enggak, ente tinggalkan. Cukup ente ingkari dengan hati. Kalau cuma ente diam aja, ada kemungkaran depan mata, ente lihat, ente dengerin orang ngomongin orang lain, ente dengerin orang fitnah, orang gibah, ente dengerin terus, ente bakal ke bawah tadi, ke bawah mungkar tadi, hati ente bakal rusak. 2 jawabannya cukup dari Rasulullah. Luruskan, salah